Rangkuman ceramah dahsyatnya Ramadan. Narasumber Ustadz Khalid Basalamah. Bulan Ramadan adalah bulan yang memang Allah jadikan untuk dapat memperbanyak pahala. Bahkan bisa dikatakan ini adalah sebuah lembaga training, sebagaimana sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan SDM atau skill para karyawannya, maka mereka akan mengikutkan para karyawannya di lembaga-lembaga training. Begitu pula halnya bulan Ramadan. Dia adalah lembaga training terbesar di dunia ini, yang trainernya adalah Allah dan staf yang mengawasinya adalah para malaikat. Setiap muslim pada saat itu saling berlomba untuk melakukan amal kebaikan agar lebih baik daripada sebelumnya. Pahala amal soleh akan dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan, dan ini sekaligus sebagai sebuah bonus bagi setiap orang Islam, khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya relatif singkat dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Bulan Ramadan memiliki beberapa kemuliaan. Yang pertama adalah pada saat ini diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kaum muslimin di seluruh dunia, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih gencar dalam mempelajari Al-Quran melalui malaikat Jibril, sebagaimana sebuah hadis yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Ini menunjukkan pada bulan Ramadan ini memiliki nilai plus karena Nabi Muhammad SAW lebih banyak bersedekah dibandingkan pada hari-hari biasanya. Ketika Jibril datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan selesai, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sungguh beliau Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus. Oleh karena itulah seharusnya bulan Ramadan adalah sebuah momentum yang paling tepat untuk kita lebih mengenal Al-Quran. Setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah membacanya, baik mengerti ataupun tidak mengerti dengan artinya. Namun, yang paling terpenting di sini adalah membacanya dengan benar berdasarkan kaidah dan hukum bacaannya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 804, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Selalu bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat." Bahkan bagi orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya, diperumpamakan oleh Nabi SAW sebagai utrujah, yaitu seperti buah yang memiliki rasa yang manis dan memiliki aroma yang harum. Sebagaimana sabda beliau SAW yang berbunyi, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia seperti buah utrujah yang memiliki rasa yang enak dan aromanya wangi. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkan isinya, maka dia seperti kurma yang memiliki rasa yang manis namun tidak wangi. Nabi SAW juga bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 798. Dari beberapa hadis di atas, kita dapat melihat beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran, dan pada bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk membaca Al-Quran, karena para sahabat Nabi SAW apabila tiba Ramadan, mereka selalu menghatamkan Al-Quran.
Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Bahkan ada juga yang menghatamkannya setiap malam. Kemudian setelah membaca Al-Quran, yang harus jadi perhatian seorang muslim adalah mentadabburinya, yaitu membaca dan memahami maknanya melalui terjemahannya, asbabun nuzulnya, dan pendapat para ulama atau tafsirnya. Adapun yang ketiga adalah menghafalkannya, dan menghafal Al-Quran memiliki keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, tingkatan-tingkatan surga sejumlah bilangan ayat-ayat Al-Quran, maka penghuni surga dari kalangan ahli Quran adalah penghuni tingkatan teratas, di mana tidak ada lagi tingkatan surga setelahnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab-i Iman nomor 1998. Al-Hakim berkata, sanad hadis ini sahih. Dan yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka ini adalah sebuah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan yang selanjutnya, selain sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, adalah sebagai bulan pengampunan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor 38 dan Muslim nomor 760 yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakni yakin ini adalah perintah Allah dan mengharap pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya di masa lalu. Oleh karena itulah perlunya persiapan dari jauh hari untuk menyambut bulan suci Ramadan dan memahami betapa pentingnya bulan Ramadan untuk kita umat Islam. Melihat sabda Nabi SAW di atas, tentunya orang-orang yang beriman akan sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan, karena dengan bertemu bulan Ramadan maka akan bersih semua dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau. Namun tentu saja kita menyambutnya dan berpuasa di dalamnya dengan penuh keimanan, yaitu yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan pahalanya, bukan dengan alasan yang lain. Dan juga sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat ke sholat Jumat, dan antara puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya akan menjadi penghapus dosa antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang ketiga adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Berkah mengandung arti cukup atau tercukupkan. Sebagai contoh adalah makan hanya dengan 1 piring berdua namun bisa merasa kenyang atau tercukupkan. Ini adalah yang namanya berkah. Sedangkan Ramadan merupakan sebuah berkah yang sangatlah besar. Sedangkan rahmat berarti kasih sayang Allah turun pada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu rahmat dibuka, yaitu pintu karunia dan pintu-pintu rezekinya, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang keempat adalah pada bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Ini mengandung arti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan Ramadan ini memberikan peluang sebesar-besarnya bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga dan menutup semua pintu neraka, yang artinya melalui bulan Ramadan ini Allah juga memberikan peluang yang besar kepada kita untuk bisa selamat dari neraka, dan pada saat itu pula setan-setan dibelenggu. Namun sayangnya ada banyak orang di luar sana setelah Ramadan selesai dirinya malah mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan ini bukanlah karena merasa dirinya telah berhasil mengikuti pelatihan selama bulan Ramadan supaya menjadi orang yang lebih baik, melainkan ucapan Alhamdulillah ini karena merasa dirinya akhirnya terbebas dari segala bentuk penjara ibadah yang ada, seperti sudah tidak berpuasa lagi,
sudah tidak lagi sholat malam, sudah tidak lagi baca Al-Quran, sudah tidak lagi tutup aurat, dan sebagainya. Hal ini ibarat seseorang yang sedang lomba lari di saat dirinya sudah hampir mencapai garis finish, yaitu meraih surganya Allah. Dia malah duduk manis untuk menunggu saingannya, yaitu setan yang dibelenggu, hingga akhirnya setan ini sampai di tempat yang sama dan kembali bisa untuk menggoda dirinya. Hal ini dikarenakan semua hasil dari latihan pada bulan Ramadan telah ditinggalkan oleh orang tersebut. Kemudian kemuliaan bulan Ramadan selanjutnya adalah diterimanya doa-doa yang dipanjatkan, atau dengan kata lain mustajab. Namun syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu selama doa yang dipanjatkan mengandung keikhlasan, tidak meminta yang haram, tidak memakan makanan dan minuman yang haram, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang berjudul Dahsyatnya Doa. Apabila terpenuhi syarat-syarat doa tersebut, maka kata Nabi SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang pada setiap hari dan malam Ramadan, dan setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Waktu doa yang mustajab pada bulan Ramadan adalah pada saat sahur, karena pada umumnya waktu ini masuk dalam sepertiga malam terakhir. Yang kedua, yaitu pada saat berpuasa, yaitu saat mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad nomor 305. Dan waktu mustajab yang ketiga adalah saat berbuka puasa, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan termasuk doa yang tidak tertolak adalah orang berpuasa saat ia berbuka puasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2526. Selanjutnya, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan adalah peningkatan sumber daya manusia atau SDM seorang muslim. Hal ini terlihat dengan banyaknya muslim yang awalnya sepanjang tahun mungkin melakukan amal ibadahnya masih kurang, namun pada saat bulan Ramadan semuanya meningkat dengan pesatnya, seperti amal ibadahnya yang berkenaan dengan sholat, zikir, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, iktikaf, dan sebagainya. Pada saat ini setiap muslim saling berlomba-lomba dalam memperbanyak dan membaguskan amalannya. Adapun kemuliaan lainnya pada saat bulan Ramadan adalah apabila umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan ibadah haji bersama Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1863. Kemuliaan yang selanjutnya yaitu adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam kemuliaan sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagai contoh dari kemuliaan malam Lailatul Qadar ini adalah apabila kita mengucapkan 1 kali zikir Subhanallah pada saat malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah selama 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Bulan Ramadan secara umum selain pada malam Lailatul Qadar juga sebagai pelipat gandaan amal, dan hal ini dapat pula kita lakukan salah satunya dengan cara membukakan puasa orang lain. Semakin banyak orang yang kita buka puasakan, maka akan semakin banyak pula pahala puasa yang kita dapatkan. Dan apabila kita tidak mempunyai biaya untuk membukakan orang lain berpuasa,
maka kita dapat membantu penjaga masjid untuk menatakan menu buka puasa yang ada di sana, agar kita juga dapat pahalanya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita juga diajarkan untuk disiplin dalam memanajemen waktu. Hal ini terlihat manakala kita harus mengatur waktu kita yang ada untuk bisa makan sahur, sholat tepat waktu, menjadwalkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, sehingga selama bulan Ramadan ibadah kita bisa maksimal dan waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita dilatih untuk meredam syahwat, terutama syahwat kepada yang tidak halal bagi diri kita. Bahkan yang halal pun hanya diperbolehkan pada malamnya saja, serta hal-hal buruk lainnya seperti berbohong, emosi, pertengkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, dan sebagainya. Dan renungkanlah hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia berkata jorok, janganlah dia bersikap bodoh, dan seandainya ada yang mengajaknya bertengkar, maka harusnya dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904 dan Muslim 1151. Dan yang terakhir, bulan Ramadan adalah sebagai bulan untuk mengatur pola makan, sehingga kita bisa hidup lebih sehat dengan adanya bulan Ramadan, insya Allah.